saya dalam Quran itu mungkin ada mengenai hidup setelah kematian, tapi tidak jelas, tidak seperti di Kristen. Kalau di Kristen tuh sangat jelas bahwa Sebentar, saya mau ditanya aja. Oke, apakah setelah kematian ada kehidupan lagi menurut ajaran Quran? Nah gitu ya. Di mute. Evelyn, kamu jangan nanya lagi. Saya lagi bertanya sama kamu. Aduh, kita nggak kenal YHWH. YHWH itu artinya apa juga nggak tahu sampai detik ini. SWT itu sama kamu. Apa parameter jelas dan tidak jelas dalam kitabmu? Coba. Yang dimaksud jelas itu seperti apa? Yang dimaksud tidak jelas di dalam kitab. Evelyn, normal lah Evelyn. Kristen pada gila semua nggak ya? Kenapa Kristen? Ada nggak sih orang Kristen ini yang normal sekali lah? Saya tanya dulu, maksud tidak. Tadi kan kau bilang Al-Quran saya ndak jelas. Saya tanya dulu sama kau kakak Evelyn, parameter sebuah kitab suci dikatakan jelas seperti apa? Orang ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa, teman-teman. Ngomong nggak ngerti ya? Kamu itu dibayar. Lah buktinya Anda kamu itu ODGJ. Kamu yang memfitnah Al-Quran. Kamu fitnah Al-Quran. Kamu bilang Al-Quran nggak jelas. Makanya saya tanya, apa alasan Al-Quran dikatakan nggak jelas? Apa alasan kitabmu dikatakan jelas? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat dunia rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Out of all their affliction, not an ambassador, not a messenger, but himself saved them. Di sini dikatakan tidak ada ambasador dan duta atau utusan, tapi Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Ya, lihat ya pertama sekali di sini. Kalau di dalam teks Yesaya pasal 63 versi teks Mesora, di sini dikatakan malaikat Tuhan yang menyelamatkan. Dalam versi Septuaginta, Tuhan sendiri. Mana yang betul, Bang? Di antara Septuaginta dan teks Mesora, mana yang salah? Jadi sekarang LAI yang mana pakai? Ya nggak tahu lah, Bang, tanya LAI lah. LAI mana yang enak, Bang? Mana yang mendukung Tritunggal? Kalau misalkannya di Tritunggal misalkannya
cocoknya teks Mesora, ambil teks Mesora. Nanti kalau di Hosea nanti cocoknya apa? Ya ambilnya Septuaginta. Emang nih, ini bukti kalau LAI tidak konsisten ya. Saya tunjukkan kepada Anda kalau LAI tidak konsisten nih. Ini ilmu ini kajian saya teman-teman dari Ustadz saya, Ustadz Kamarudin ya, kajian tentang tidak konsistennya LAI mengambil terjemahan mana yang enaknya aja ya. Saya kasih data teman-teman, ini data, jadi saya harus pelan-pelan buka data dulu. Memang LAI itu seenak hatinya aja mana yang enak gitu loh. Kita lihat di sini tentang LAI itu tidak konsisten, mana dia? Di-mute dulu Bang Albert. Di-mute dulu Bang Albert. Di-mute dulu. Ini tema materi saya sebenarnya mau saya presentasikan buat teman-teman semua. Tapi berhubung karena materi dasar aja tuh belum ini ya, belum selesai ya. Jadi ini terkadang saya abaikan untuk bagikan, padahal ini mantap banget nih data ini ya. Bentar ya guys, aduh laptop ini bermasalah nih. Bentar ya teman-teman, laptopnya pun bentar. Teks Mesora. Sabar ya. Materi Ustadz Kamarudin deh. Ini keren materinya, nanti saya bagikan ini. Tapi Bang Albert sudah tahu ya kalau memang ada perubahannya Bang. Sudah saya jawab pertanyaannya ya. Iya, kalau kami percaya LAI itu karena itu yang kami pakai. Iya, Ini LAI ya, juga iya, LAI itu suka-suka Bang. Kalau yang enak untuk apa namanya, untuk iman kalian ya diambil gitu. Jadi kayak gitu. LAI itu suka-suka bapak moyangnya gitu loh. Yang namanya suka-suka itu Bu, kalau di Amerika lain maknanya, di Indonesia lain maknanya. Nih, contoh nih, udah saya kasih data aja ya. Itu yang suka-suka. Memang begitu, di Amerika tidak ada kata Allah, di sini ada kata Allah. Memang banyak kayak gitu. Itu malah blunder lagi ya Bang nih. Itu beda, itu bukan udah. makna. Bang, makna saya nggak mau debat Bunda. sama Bang. Arti. Bang, aduh, kalau saya bongkar satu-satu nanti lah Bang. Saya bongkar satu-satu dulu ya. Misalnya saya buka gini, satu-satu. Pak, ya. Lah, Di Indonesia satu. Bang, abang Di Amerika one. Abang. Apalah tulisannya aja yang beda. Sebentar, saya lagi tunjukkan data. Iya, saya tunjukkan di kitab Anda ada begitu, ya. Contoh, di dalam Matius 19:29 di dalam King James Version ada kata istri. Di terjemahan LAI nggak ada kata istri. Itu maknanya berubah itu, ya. Di dalam terjemahan apa nanti kecongkakan Yakub, Tuhan bersumpah atas kecongkakan Yakub, tiba-tiba berubah kemudian menjadi kemuliaan Yakub. Ini kan beda makna ini. Nah, kita tunjukkan nih. Ini menarik teman-teman ya, dan ini kajian agak mendalam. Mungkin teman-teman yang nggak suka literasi akan sulit menangkap ini. Perhatikan teman-teman, kajiannya ini nih PPT-nya ya. Teman-teman cross check dan telusuri ini. Guru saya udah bikinkan PPT-nya seindah mungkin nih. Ini LXX atau Septuaginta dan teks berbahasa Ibrani atau Mesoret. Ini inkonsistensi kutipan PL dan PB. Artinya seperti yang dipertanyakan sama Bang Albert tadi, LAI itu suka-suka bapak moyangnya. Mana yang paling menguntungkan? Contoh, mengutip Matius, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Dalam Mesora, teks Mesora, tertulisnya nubuatan itu begini: tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Dalam LXX, engkau Bethlehem keluarga Efrata, sedikit jumlahnya. Maka LAI mengambil yang mana? Nah, LAI mengambil, silakan kalian cross check ya, mana yang enaknya nanti diambil sama LAI. Begitu juga dalam Matius ya. Hosea pasal 11 nomor 1 ini. Tadi Yesaya pasal 63 ayat 9, LAI mengambil yang Septuaginta. Giliran Hosea pasal 11 nomor 1 yang menguntungkan ketuhanan Yesus, LAI mengambil teks Mesora. Ini namanya tidak konsisten dalam mengambil terjemahan. Jadi kalau ditanya LAI mengambil apa, suka-suka bapak moyangnya, mana yang enak untuk agamanya. Seperti itu. Tapi kan ketiganya artinya kan sama. Bethlehem, diciptakan Bethlehem. Apa ini? Udah yang lain nanya aja. Ngomong apa sih Bang?
Kan kamu Greg, bilang suruh berbanding bertanya tiga aja. tadi Greg, menurut apa? Iya, suka-suka kau lah. Iya, kau pintar. Ya, ya. Silakan Ya, tanya aja. Tak apa-apa kata bang. Oke. Alkitab kami Jelas. itu artinya yang penting, Bu. Nggak Kalau nanya, masalah itu- nggak nanya bang, nggak nanya. Saya juru nanya, bukan saya nggak lagi nanya. Saya mau ditanya. Silakan bertanya lagi Bang Albert. Kalau enggak ya turun. Silakan Bang. Kalau nggak bertanya di bawah aja ya. Di sini yang bertanya Boleh aja. saya bertanya Islam? Ya memang tugas kalian kan bertanya di sini. Saya mau tanya dulu. Aisyah itu apa anak Abu Bakar ya? Iya, Abu Bakar sahabat Muhammad ya? iya. Segitu ya, sahabat. Jadi menantunya lah ya, dulunya kawan jadi menantu gitu ya? Iya. Ya gitu lah. Kok bisa gitu ya? Daripada ciptaannya jadi mama, gimana kau? Ya, Ciptaannya saya kan jadi dibilang, mamanya. dalam kehidupan Mending lah sehari-hari. teman jadi mending sahabat jadi menantu daripada ciptaan jadi mamaku. Kan lucu, ciptaanku adalah mamaku. Udah aneh-aneh ah. Kamu tak tahu, pencipta itu kan Ya 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 roh. ya. Yang lain bertanya Greg ambil alih, Greg Aca ambil alih, Greg buang-buang waktu nih. Oke. Ciptaanku adalah mamaku, kan? Maria aja tidak tahu itu pencipta. Pertama-tama. Ya buktinya Maria nggak tahu itu kalau itu Tuhan dia nggak tahu. Kalian aja yang menuhankan Iya, anaknya. karena pencipta itu kan roh. Ya. Mana bisa? Iya. Roh itu maha Nggak, kuasa. emang kau nggak paham dogma, kebanyakan dogma mak B2 sana. Masa mamanya Tuhan nggak tahu anaknya Tuhan? Iya. Bayangkan anak orang disalibkan. Ya sakit hati lah seorang ibu. Oke lanjut Bang Kafi. Halo Bang Kafi. Nggak ada dia. Saya Bang Pip. maunya ditanya ya. Perhatikan ya Greg. Saya lebih Siap. memprioritaskan penanya. Dan mohon maaf buat umat Kristen awam, nggak usah jelasin Kristen ya. Pusing kita minum bodrek terus aku tidur aja Betul, kerjaan betul. nanti ya. Kecuali kalian berilmu loh ya. Kami tunggu ya. Kalian nggak ngerti apa-apa mau jelasin, bikin malu peradaban aja ih. Udah kebanyakan tertawa kan, udah capek tertawa. Oke, Bang SDM. Halo, Bang SDM. Halo, Bang SDM. Halo, halo Bang SDM. Halo, Bang SDM. Ya elah. Bang Brafiar Islam nih. Assalamualaikum Bang Brafiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang. Oke siap. Ada yang mau tanyakan Bang? Enggak Bang, turunin aja soalnya tadi pengen nanggapin sama yang udah diturunin tadi Bang. Yang apa yang sudah dinubuatkan dari abad 1 itu longor Bang. Makhluk dungu itu Bang. Oke siap. Oke Albert, silakan bertanya ya. Nggak boleh menyimpulkan, nggak boleh ini lagi. Silakan bertanya. Soalnya penjelasan Anda itu bikin orang muter-muter pusing kepala, nggak pernah jelas. Kenapa Silakan. pusing? Ya, kamu kan Ya, emang. bilang tadi, masa Tuhan di gendong-gendong Udah Maria? bertanya. Mau bertanya apa turun? Silakan. Ya saya tadi sudah bertanya masalah tadi Aisyah tadi kan anaknya Abu Bakar ya udah. Dah. Oke. Silakan Anda baca Yehuda ya. Bagaimana Yehuda itu memperanakan Peres dan itu. Silakan Anda baca itu ya. Ya, Oke. dengan meniduri menantunya sendiri. Kamu aja Oke. tak mengerti kamu itu. Alkitab itu kamu tak mengerti. Selalu Ya dah iya. sama Ya, kami seperti Ezekiel Berarti kamu udah nggak ada kamu pertanyaan ya? bacakan sampai habis. Udah nggak ada pertanyaan ya Albert ya. Ya udah turun ya, sorry. Oke, silakan turun ya. Dibaca-baca lagi Bibelmu biar pintar. Oke.
Uni mungkin saya mau sholat sebentar ya. Ada Bang MJ yang Siap. Oke. Bang MJ. Halo Bang MJ. Iya, Bang, monitor, Bang. Oke, lanjut. Bang Logic, monitor lanjut. Yang Kristen bertanya aja, non Muslim bertanya aja. Mohon maaf ya, saya lagi nggak tertarik mendengarkan penjelasan kalian terkait tentang Tuhan kalian. Soalnya bikin pusing. Masa kita harus minum bodrek abis kalian jelasin ya? Saya mah pengennya ditanya aja. Saya lagi nggak apa ya, udah 6 tahun soalnya saya udah tahu gimana Kristen mah, udah tahu udah tahu banget Kristen malahan mah. Udah nggak ada ininya, nggak ada implikasi buat keperadaban, serius ya. Si A ditanya A jawabannya beda, si B ditanya A jawabannya beda. Aduh ya, ditanya sama Gumasa, Tuhan itu ada di antara Tuhan-Tuhan lainnya. Tanya Luga Tambunan, ya saya adalah nabi. Tanya MYM beda lagi. Capek deh, buang-buang waktu kita mah. Kita mau edukasi publik ya, kita mau edukasi publik. Betul. Halo user muslim non muslim. Halo user. Halo user. Maaf ya anak bunda, bunda lagi pengen menginjili ya. Bunda lagi pengen menginjili saudara. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, kajian yang dibuat oleh Ustadz Kamarudin itu menunjukkan bahwa LAI ini tidak konsisten. Mana yang enak buat dokternya diambilnya, walaupun yang Septuaginta kesalahan, berarti dia menolak Septuaginta di satu sisi, nanti dia menolak Tek Masora. Suka bapak moyangnya aja pokoknya, terjemahannya begitu. Suka bapak moyangnya. Ya, selamat siang. Mahfid, selamat siang. Mahfid, selamat siang. Ya, elah minta permintaan mic, gak nyahut ditanya. Saya turunkan aja Uni ya. Maaf, saya turunkan ya. Ikan Nurbaiti Sinaga itu. Rifa, sudah pensiun aja lah. Kalau kamu apa untungnya, apa kamu nggak capek? Tidak capek lah memberitakan kebenaran kak. Yang capek itu ya menutupi kebenaran kak, itu baru melelahkan. Kalau menyampaikan kebenaran mah itu hak dan kewajiban kak. Silakan. Silakan yang mau bertanya ya, mau bertanya. Lagi nggak mau nanya. Kecuali kalian gabrul di sini. Tumben ini, Oten ini biasanya rajin nanya Uni. Kok nggak ada yang mau naik nih nanya? Oten di bawah apa udah? Soalnya kalau nanya salah langsung ketampol ya iyalah. Jadi ngeri-ngeri ya kalau nanya Uni ya. Harus hati-hati nanya, nanti bisa kebalik tuh perahunya. Ya, teman-teman yang Kristen di bawah, kalau mau mau bertanya silahkan ini. Ini ada sesi teman-teman Kristen boleh bertanya sepuasnya. Ya, Ibu Usliana. Selamat siang, Ibu. Halo. Halo Ibu. Pencet lagi mungkin ini. Maaf ya, saya turunkan ya. Ya, teman-teman Kristen. Bahkan bertanya aja nggak berani nih. Aduh. Bahaya ini kalau udah nggak berani nanya nih. Apa nanti kita kajian bentar. Ya, kajian aja deh. Ini ada lagi tamu. Ayat 18 itu boleh, Umi Rifa? Boleh.
Nah itu kalau nggak salah bunyinya begini nih, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ini maksudnya gimana ya Umi Rifa ya? Ya, kalau dalam iman Kristen, teologinya Kristen, itu mereka percaya bahwa Tuhan sedang menceritakan perselingkuhan anak manusia yang menyembah kepada selain Tuhan. Nah, alegorinya menggunakan hubungan badan begitu. Perumpamaannya. Kalau dalam teologi Kristen Terima ya. kasih ya Umi ya. Makasih Umi. Siap. Assalamualaikum. Siap, Bang. Yang itu tuh boleh ya, apa namanya, secara jelas gitu. Sementara kalau menjelaskan kenapa nggak itu nggak buat Maksudnya? Yesus itu dibuat secara letterlek gitu loh, ini tanpa harus ada tafsir begitu kan. Sementara di sisi lain masalah perzinahan itu harus digambarkan secara vulgar gitu kan gitu. Nah, jadi gini ya. Kalau kita percaya Tuhan itu tidak akan men-trigger orang untuk berbuat cabul atau bersikap cabul atau memikirkan sesuatu yang cabul, maka kita tidak percaya kalau itu datang dari Tuhan. Tentu kita nggak percaya Tuhan berkata seperti itu. Faktanya di Al-Quran kan tidak ada narasi-narasi seperti itu. Bahkan bayangkan ya, bidadari saja itu dari kata hurun ain. Hurun ain, indah dipandang mata. Tapi dalam Kristen sendiri itu diakui sebagai Tuhan. Jadi mohon maaf ya, kalau konsekuensi logiknya seolah-olah Tuhannya cabul gitu loh. Seolah-olah gitu Tuhannya terlihat cabul. Karena ya, cobalah kalian misalkan ngajarin orang, terus perumpamaannya menggunakan kalimat hubungan badan, kan berarti men-trigger orang untuk mengingat sesuatu yang cabul. Tadinya kita lagi nggak kepikiran buat berhubungan badan, gara-gara itu kan jadi kepikiran kan. Namanya manusia, emangnya Tuhannya nggak tahu kalau manusia gampang nge-trigger? Hanya kan di situ gitu loh. Makanya kita nggak percaya itu adalah kitab suci, melainkan karangan manusia gitu. Gitu. Silakan bertanya lagi. Ada yang mau bertanya? Oh, ini ada yang minta naik WMM lah, yang tadi lagi nih WMM. Naik lagi. Kenapa Kristen ya? Bang, ya. WMM multi aja Bang. Oke. Di atas. Ya silakan Bang. Apa yang mau ditanyakan? Bang, dibuka mute-nya Bang. Abang? Ya, apa itu ada sisi bertanya, boleh bertanya. Kristen naik boleh bertanya. Silakan tanya, ada unit. Mungkin Suaranya nggak jelas nih. Bang, Bro, suaranya nggak jelas. Ya, diperjelas Bang nanyanya Bang. Jadi yang jawab itu juga enak. Jelas suara. Lagi Bang, aduh kayak orang nggak makan Abang ini. Kurang, kenapa belum makan siang kah? Makan dulu atuh. Jelas. Ada lumayan. Tapi kalau bisa sih diperjelas lagi. Silakan. Oke, mungkin saya minta alasan secara teologis sehingga dikatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan tetapi karangan manusia. Ya, Lukas pasal 1 ayat 1. Silakan dibaca aja. Lukas pasal 1 ayat 1. Oke. Evelyn, di-mute dulu ya, guys. Umi izin turun mau zuhur dulu ya. Siap, Bang. Sini tenang aja, Assalamualaikum. kalian nanya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Nah, tuh karangan manusia kan? Aku mengambil keputusan untuk membukukannya gitu.
begitu. Nanya aja, yang Kristen nanya aja, ditanya jangan menjelaskan. Lagi nggak mau mendengarkan penjelasan. Nah, nyelam lagi. Saya sapa Evelyn, Uni ya. Boleh. Evelyn, selamat siang. Evelyn. Aduh. Evelyn tadi. Coba saya bantu buka ininya lah, mikrofon. Evelyn. Ya, halo. Dari Evelyn. Itu dah. Halo. Ya. Halo. Anda dari kekristenan atau lainnya? Ini karena saya juga berbicara politik dan lain-lain, sehingga saya tidak mau memberikan aliran saya, tapi aliran saya itu Kristen Unitarian, bukan Tritunggal. Jadi saya bertanya juga bukan saja dari segi Bible atau Quran, tapi juga ada segi politik. Jadi saya nggak mau aliran saya diungkap di sini ya, karena mereka Tapi udah tidak diungkap mengajarkan tadi. saya untuk bicara. Tadi udah diungkap Ya, tadi alirannya, Mbak. Unitarian itu banyak ya, jadi ada spesifik itu. Jadi Ya yang udahlah, ingin itu. saya tanyakan, setahu saya dalam Quran itu mungkin ada mengenai hidup setelah kematian, tapi tidak jelas, tidak seperti di Kristen. Kalau di Kristen tuh sangat jelas bahwa Sebentar. Evelyn, saya minta Anda bertanya, bukan menjelaskan Al-Quran saya. Kalau Anda bilang tidak jelas itu maksudnya apa, saya nggak ngerti. oh iya. Tolong Jadi- kalau seandainya saya minta bertanya, Evelyn, Oke, saya dari tadi ngerti. banyak Jadi diamnya begini, karena saya apakah mau ditanya aja. Parah. Oke, apakah setelah kematian ada kehidupan lagi menurut ajaran Quran? Nah gitu ya. Apakah Di setelah mute. kematian, Di mute. Perhatikan teman-teman ya. Susah sekali mengajarkan saudara Kristen untuk memahami diksi. Saya minta bertanya, mereka berusaha memframing dengan mengatakan di Al-Quran tidak jelas, tapi di kitab saya jelas. Nanti kalau saya bongkar aib kitabnya nangis. Makanya saya bilang bertanya saja. Nah, di Al-Quran perkara hidup setelah mati itu dijelaskan runutannya. Bahkan dalam riwayat hadis dijelaskan. Pertama kebangkitan, yaumil hisab. Kemudian ada hari di mana kami berjalan, di mana kami akan mempertanggungjawabkan semua segala sesuatunya dan kami akan masuk surga atau neraka. Itu kejelasan. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan tidak jelas, apa yang dimaksud dengan jelas? Coba, ya. Indah itu saya nggak ada urusan dengan Anda. Anda bilang nggak jelas Al-Quran, saya itu kan urusan Anda, nggak ada urusan dengan saya. Tapi ketika Anda buka mulut di ruang publik yang saya suruh bertanya, itu artinya kan kalimat tanya. Saya jelaskan. Kami setelah bangkit itu ada namanya yaumil hisab, di mana kami diadili. Ya, jelasnya itu seperti apa? Dalilnya ada dalam riwayat hadis ya. Nah, sekarang di dalam Al-Quran juga ada wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, kami akan berikan surga kalau kalian beriman dan beramal soleh. Itu juga jelas. Nah, jadi menurut Anda itu yang dimaksud dengan tidak jelas itu seperti apa? Silakan dijelaskan. Saya mau fokus ke situ tuh. Maksud tidak jelasnya seperti apa dan jelas itu harus bagaimana? Silakan dibuka mic-nya. Silakan. Halo Evelyn. Silakan Evelyn. Evelyn, itu udah saya bantu buka mute. Apa nggak ngerti buka mute? Halo. Tolonglah umat Kristen tuh kalau ngomong sekali buka mulut itu ngerti dengan yang diomongkan ya, mengerti dengan yang diomongkan dulu. Kalau saya minta bertanya aja, jangan sok-sok menjelaskan agama orang lain kecuali punya ilmu. Contoh, saya bisa buktikan di Islam nggak jelas. Contohnya ini kayak saya nih. Saya kalau bikin klaim tentang Kristen saya tunjukkan data. Ini ngomong nggak jelas tapi ditanya nanti apa perbedaan jelas dan nggak jelas, nggak bisa menjawab kayak gini nih, kayak Mbak Evelyn ini nih ya. Minimal kalau ngomong tuh ngerti dengan yang diomongkan. Jangan bikin orang lain tuh kayak harus meluruskan terus gitu loh ya, kan udah pada dewasa ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan sok tahu. Nah, jadi bertanya saja. Saya mau umat Kristen itu bertanya saja, karena umat Kristen tuh nggak tahu apa-apa kebanyakannya.
Ditanya nggak jelas dan definisi jelas aja nggak bisa jawab. Silakan. Ya teman-teman ya, saya tidak mengerti sama sekali cara berpikirnya umat Kristen. Parameter mereka itu datang dari diri sendiri. Artinya ketika mereka itu nggak ngerti apa-apa, mereka buat parameter sendiri dan mereka paksa kita ikuti parameter mereka. Silakan Evelyn, jelaskan maksud nggak jelas dan jelas itu seperti apa. Yang membangkitkan orang mati itu siapa, Muhammad? Allah. Yang membangkitkan orang mati. Allah. Allah orang Islam. Evelyn, Siapa? kamu jangan nanya Allah lagi. yang HWH Saya lagi bertanya atau sama kamu. Allah SWT. Aduh, kita nggak kenal YHWH. YHWH itu artinya apa juga nggak tahu sampai detik ini. SWT itu sama kamu. Apa parameter jelas dan tidak jelas dalam kitabmu? Coba. Yang dimaksud jelas itu seperti apa? Yang dimaksud tidak jelas di dalam kitab. Evelyn, normal lah Evelyn. Kristen pada gila semua nggak ya? Kenapa Kristen? Ada nggak sih orang Kristen ini yang normal sekali lah? Saya tanya dulu, maksud tidak. Tadi kan kau bilang Al-Quran saya ndak jelas. Saya tanya dulu sama kau kakak Evelyn, parameter sebuah kitab suci dikatakan jelas seperti apa, dikatakan tidak jelas seperti apa. Jangan kau bahas Tuhanku dulu, kau kan nggak percaya. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya mau Evelyn, tuh ODGJ anak sini nggak bisa diajak ngomong guys. Guys, rata-rata pada ODGJ semua guys, pada sengak semua telinganya rusak. Tolong ambil alih Greg, malas nih Greg ngadepin orang. Oke, siap. Gimana Mbak Evelyn? Itu aja, dia minta jelaskan kenapa Al-Quran dikatakan tidak jelas, kenapa kitabnya dikatakan jelas. Itu aja ya Dek. Abis itu jangan, nggak usah Dek, dia ngomong apa aja nggak usah dengerin. Ngapain kita panjang lebar sama orang ODGJ ya. Orang ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa teman-teman. Ngomong nggak ngerti ya. Kamu itu dibayar. Lah buktinya Anda kamu itu yang ODGJ. kamu yang memfitnah Al-Quran. Kamu fitnah Al-Quran. Kamu bilang Al-Quran nggak jelas. Makanya saya tanya, apa alasan Al-Quran dikatakan nggak jelas? Apa alasan kitabmu dikatakan jelas? Jawab. Di sini saya ingin pernyataan dari kamu. Aduh, bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti loh Evelyn. Apa alasan kau tuduh Al-Quran tidak jelas? Apa alasan kau bilang kitabmu jelas? Sejak kapan kitabmu jelas? Penulis kitabmu nggak tahu siapa. Yang mengkanon kitab kau aja nggak tahu. Kitab kau sumbernya dari mana nggak tahu. Kau bilang Al-Quran nggak jelas. Al-Quran itu jelas dari Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah berbohong. Kitab kau dari orang yang banyak berbohong, dari Paulus. Mana jelas kitab kau itu? Jadi ketika kau menuduh suatu kalau nggak ada yang normal orang Kristen, kalau ODGJ turunkan aja. Capek kita lu. Ditanya apa jawabnya apa? Memang. Nggak ada yang jelas oten nggak tahu kenapa ya. Kebanyakan makan lemak gitu. Halo. Oh ini Islam kayaknya. Halo Ros. Mbak Ros. Halo. Assalamualaikum. Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Di bawah saja mas, enggak apa. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Singa Jantan. Halo. Oke, halo. Gimana kabar Anda? Apakah masih seperti biasa? Semakin baik saja. Oh, semakin baik. Semakin baik menyembah patung. Oke. Tuhan Yesus Oke, lanjut ini Bang. Kristus. Kita oke siap. Ini kita punya tema Bang Singa. Kristen naik bertanya. Silakan bertanya. Coba tunjukkan Allah orang Islam itu hidup dan berkuasa.
Ya, Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, bukan kayak makhluk dihidupin, dimatiin, hidup lagi. Beda ya kelasnya ya. Apa buktinya? Apa ciptaannya? Buktinya adalah itu ciptaan semua Tuhanmu diciptakan Allah. Oh, itu penting. Yang di dunia ini Allah Abraham, Isra dan Israel, bukan Allah orang Islam. Oh iya, Allah sama orang Islam Tuhannya. Itu Allah Sama. orang Islam lahir Aduh, pada abad ke-7. Aduh, Tuhan kami nggak dilahirkan. Sorry, Tuhan kami nggak dilahirkan. Emang Tuhan lu dilahirin? Sorry ya, Tuhan kami nggak dilahirkan. Aduh, maaf ya, Tuhan kami nggak pernah keluar dari vagina. Maaf ya, maaf. Nggak pernah Tapi Tuhan kami ada bercampur tahu sama ketuban. abad ke-7. Nggak ada. Abad Nggak ke-7. ada. Anda Mana ada cuma Tuhan bertanya kami sih, adanya. Kamu nanya aja, jangan jelasin. Mana ada Tuhan kami Iya. dilahirkan dari vagina? Tuhan lu kali. Apa ciptaan Tuhanmu? Tuhanmu. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Loh, kapan Yesus mengaku dia pencipta langit dan bumi? Baca aja dalam Alkitab. Pengaku. Mengaku. Jangan Tunjukkan nama Yesus sebagai Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama sebelum Abraham ada. Sebagai Tuhan loh ya, bukan sebagai tukang cilok ya, sebagai Tuhan. Yang penting Tuhan. Astagfirullahaladzim. Tuhan baru lahir kemarin sore, ngaku-ngaku Tuhannya udah ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat 58. Apa? Mari kita bacakan. Ya. Iya, sabarlah. Biar kalian ikut Yesus semua. Ngapain ngikutin Yesus minta disalib? Ya, supaya selamat, karena di Islam mana ada keselamatan. Dia aja ngebohongin orang yang sakit waktu Nah, orang lagi mari- tersiksa mau mati. mari Hari kita ini juga bacakan. kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari. Itu PHP banget. Orang yang udah mau mati pun Dari di mana PHP kau- sama dia loh. Dari mana Loh, kau Bu, tahu itu- dia belum sama dia? Loh, dia kan mati 3 hari kemudian. Tapi dia kan memenuhi seluruh bumi. Kubacakan ayatnya Ya, dulu. memenuhi seluruh Bacakan bumi. dulu, Keluar dengar Yerusalem dulu. aja nggak pernah, memenuhi seluruh bumi Dengar pula. dulu. Keluar Yerusalem aja nggak pernah. Yesus ada nih orang. Dengar Baru sadar dulu dia. Islam. Ini yang 58 ini masih bisa disangka loh Uni. Karena dia Dengar, yes, dibatasi yo. di Abraham. Kok ngomong Seharusnya terus? di Adam, di manusia Kok pertama. ngomong terus? Ini kan di Abraham. Ya, kau nih. tunjukkan dalil. Kau tunjukkan dalil Ini mana dalil tunjukkan kalau ada dalilnya. Tuhan bernama Yesus? Ya, mana? Coba. Tuhan baru lahir kemarin Kata sore Yesus aja. kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Berarti Ya, mana? Yesus itu adalah Allah Abraham. Ya, mana? Mana Abraham pernah nyembah Yesus? Mana dalilnya? Tahu nggak? Mana? Bahwasanya Yesus itu sebelum Abraham dia Itu kan Allah, kata Bapa dia, yang dia tetap. pembohong. Kenapa dia saya katakan berbohong? Mari Karena kita waktu dia bacakan. Mari bentar baca. dulu. Aku tanya, ketika dia mengaku dia sudah ada sebelum Abraham, mana datanya kalau dia pernah ada sebelum Abraham? Mana yang pernah disembah Abraham namanya Yesus? Ini kan dia bukan waktu itu bukan namanya ya Allah namanya. Ya udah, berarti nggak ada, berarti ganti nama dia. Kenapa Oh, nggak tukar ada? namanya. Baru bacakan ayatnya. Ah, ya mana? Yang namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Mana Yesus pernah dipanggil Allah perkasa? Mana? Raja Kapan? Damai. Ya, kapan dia dipanggil Raja Damai? Justru dia berkata, jangan kau menyangka aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Apa nipu Oh, kali? itu kan kiasannya, kenyataannya dia kiasan. datang membawa Udah, damai. Greg, Nggak sama silakan, Greg. dengan Muhammad, kedatangannya membawa rusuh. Oke, singa Udah, jangan, udah, singa nggak usah, ompong. nggak usah. Udah menghujat. Betul. Ya, Oke, lanjut. kalau seandainya kalian mengatakan Nabi Muhammad membuat rusuh, harusnya kalian udah mati dari kemarin, seperti yang dilakukan oleh orang Kristen di abad-abad 9, abad 11, abad 12. Ya, kalian masih hidup tenang, nggak kayak agama kami ya, yang dihabisi oleh Inkuisisi Spanyol oleh orang Katolik. Jangan menipu kalian.
Tuhan kalian banyak kali ngeklaimnya. Lukas pasal 24 ayat 46 ada tertulis, nggak taunya nggak ada. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, tahu-tahu dia PHP mati 3 hari. Ini bukti kalau Tuhanmu itu dituliskan berbohong dalam kitabmu. Tiba-tiba kau suruh kami percaya ketika dia ngaku sudah ada sebelum Abraham ada. Makanya aku minta bukti. Mana di kitab Abraham, mana di kitab orang Israel ada Yesus sebagai Tuhan. Ku minta itu. Kau nuduh-nuduh Nabi Muhammad, lari-lari kemana-mana memfitnah. Kemudian inilah Kristen, nggak mampu menjawab pertanyaan, memfitnah. Kau bilang Nabi Muhammad membuat rusuh. Kalau kau bukan karena Nabi Muhammad, nggak hidup kalian. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, udah mati kalian semua. Nabi Muhammad yang mengajarkan kami untuk melindungi kalian. Emang nggak tahu diri kalian tuh. Kalian tuh umat paling victim, nggak tahu diri. Nabi Muhammad mengajarkan kami untuk membuat perjanjian dengan orang non-muslim. Bahkan kalian dilindungi. Bayangkan, Nabi Muhammad yang membuat surat untuk perlindungan kepada orang Santa Katrina. Memang nggak tahu diri kalian lama-lama. Nggak tahu diri. Kalian bilang, gara-gara Tuhan kalian lahir, Yerusalem sampai sekarang tuh perang terus. Kampung halaman Tuhan kalian aja dari dulu sampai sekarang berantakan, kecuali waktu dipimpin sama Khalifah Umar. Bayang nggak kalian itu? Bayangkan ya, kalau kalian bilang nabiku membuat rusuh, Tuhan kalian yang lahir di Yerusalem kampung halamannya sampai sekarang berantakan. Bahkan gara-gara Tuhan kalian lahir di Yerusalem, ada orang-orang perang salib mengorbankan anak kecil untuk merebut makam Tuhan. Kelakuan Tuhan kalian tuh, pikirkanlah itu. Apa iya Tuhan kalian seperti itu? Berpikir nggak dia kalau gue lahir di Yerusalem nanti Yerusalem bakalan dijajah terus nih? Ada nggak berpikir dia? Giliran Yerusalem nggak damai, dia pergi ke surga ninggalin kalian. Tiba-tiba dihancurkan Yerusalem berkali-kali. Katanya Tuhan yang baik membawa damai. Maka betul lah kata dia, aku datang bukan membawa damai tapi bawa pedang. Buktinya kampung halamannya berantakan sampai sekarang. Ya, waktu Khalifah Umar mengambil kunci dari Sopronius baru tenang 372 tahun aman damai. Giliran diambil sama anak-anak Theos, perang salib, berapa kali itu kejadian perang salib di situ. Anak-anak kecil ditumbalkan untuk mengambil makam Tuhan kalian. Gara-gara Tuhan kalian mati di situ. Untung Tuhan kalian matinya gak di Bukit Tinggi di kampung aku. Kalau nggak berantakan kampungku. Untung dia nggak lahir di Indonesia. Oh, kalau nggak dah habis Indonesia ini berantakan. Ya kan? Gara-gara Tuhan kalian lahir di Yerusalem tuh terjadi perang salib. Gara-gara si Urbanus si kedua itu. Itu kenyataan itu. Pahit memang. Berpikirlah kalian, apa gunanya Tuhan kalian lahir secara peradaban untuk merubah peradaban di Yerusalem? Nggak ada. Kampung halamannya berantakan sampai sekarang. Nabi saya lahir di Arab, sampai sekarang Arab kau tengok itu. Kau tengok itu amannya. Mata uang paling tinggi adalah dinar, mata uang Arab. Kau tengok kaya-kaya itu raja-raja di situ. Perhatikan, seluruh orang dari dunia datang ke sana aman damai berapa tahun sampai sekarang. Kampung halaman Tuhan kau aja berantakan sampai sekarang. Kau pula bilang Tuhan kau membawa damai. Gara-gara Tuhan kau lahir kita berdebat nih. Gara-gara dia nggak ngaku bahwa aku adalah Tuhan, aku pencipta langit dan bumi. Gara-gara dia cuma ngaku akulah dia. Dia siapa? Ambigu. Gara-gara dia kita bertengkar sampai sekarang ini. Makanya aku kalau ketemu Yesus aku tanyai betul-betul, kenapa nggak ngaku-ngaku aja Yesus? Kenapa harus membuat ambigu gitu pernyataannya? Akulah dia. Dia siapa? Gara-gara pernyataan akulah dia, Mikana sama Agatha berantem. Si Mikana mengatakan dialah bapa, si Agatha mengatakan dialah anak. Perkara entah anak entah bapak aja udah berantem Mikana sama Agatha. Gitu pula kau bilang agamaku membawa damai. Hantu blau. Berabad-abad lamanya kekristenan dari orang-orang yang mengaku Kristen anak Tuhan yang merusak peradaban. Nggak tahu malu kalian. Normal lah kalian, woi. Enak pula ngaku-ngaku Nabi Muhammad membawa rusuh. Kalau bukan Nabi Muhammad hadir ke dunia ini, Eropa itu nggak cebok-cebok sampai sekarang, nggak mandi-mandi kalian. Tahu kalian? Hah? Berkutu orang Eropa itu. Karena ajaran adab bersih lah, makanya bisa bersih mandi. Mana ada orang Eropa tuh mandi-mandi tuh? Bau bangke. Mana ada orang Eropa tuh tahu cara berak yang betul. Berak di tepi-tepi jalan. Tahu kalian pelajarannya itu? Belajar kalian sejarah, woi. Gara-gara Nabi Muhammad SAW hadir ke dunia ini, itu Eropa tuh baru bisa berbangga diri, berbangga hati itu. Banyak kali kalian ceritanya nuduh-nuduh Nabi aku merusak. Memangnya ada ayat di kitab kalian yang ditempelkan di Cambridge itu? Kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri kasih kanan. Ada orang yang bangga bikin begitu? Nah ada. Siapa yang ngejalankan tampar pipi kiri kasih kanan? Hantu blau? Nggak tahu malu? Hah? Anak Theos tapi anak orang? Ngakunya anak Theos tapi anak orang. Nggak tahu malu NPD. Ngaku-ngaku pula masuk surga. Cebok nggak pernah, bersunat enggak, berbuat baik nggak pernah. Hanya karena minum darah Yesus masuk surga kalian. NPD. NPD kalian, hantu lau. Seorang ratu nih ya, nggak mandi seumur hidup, cuman sekali mandi. Alamak. Iya. Itu Oten bacalah, Oten pelajari sejarah, penting tuh sejarah biar tahu.
bahwa peradaban Islam tuh yang memperbaiki kehidupan manusia. Ya, Uni mau pindah gereja, silakan Greg ya. Oh, ini Yonatan Andar barusan telepon. Uni mau kajian tentang yang tadi. Nanti Uni bawa kajiannya di sini lagi nanti tentang itu tadi. LAI itu tidak konsisten mengambil terjemahan. Hantu blau, ya tolong kalian kalau ngomong mulut kalian tuh dipikirkan dulu. Nih sebelum ngomong itu mikir dulu. Kira-kira kalau gue ngomong malu nggak ya agama gue? Itu ya. Jangan buka mulut mempermalukan agama sendiri, ya. Dengarkan baik-baik, jangan ngaku-ngaku kalian. Kalian bilang pula teknologi orang Kristen yang buat hantu. Isaac Newton itu bukan Tritunggal. Einstein itu nggak ngerti itu Kristen itu. Bahkan mau dibunuh sama orang Kristen dia itu Einstein itu. Ngaku-ngaku pula kalian. Ya, memang ada, saya nggak nafikan. Bukan berarti karena mereka jadi Kristen makanya mereka pintar. Justru mereka kalau udah pintar jadi bidat. Kalian, kalau di Islam orang karena Islam makanya pintar. Kalian ini cebok nggak pernah makan babi ya, makan anjing ya, berbuat baik nggak perlu. Tiba-tiba saya pasti masuk surga karena saya anak Theos. NPD disuruh nanya malah naik NPD ya, gitu ya. Baik teman-teman yang di YouTube. Ya, perkataan saya ini teman-teman adalah perkataan yang memang agak keras untuk mengajarkan para NPD ini agar bertobat dan sadar diri gitu dulu. Kalau mau buka mulut tuh mikir dulu, jangan sembarangan ngomong, apalagi menghadapi saya yang udah belajar ini gitu loh ya. Saya permalukan nanti gereja kalian ya. Baik, di YouTube mohon maaf kalau kata-kata saya ada yang salah, karena saya melakukan hal ini karena muak melihat kelakuan umat Kristen yang sok tahu dan NPD ketika berhadapan dengan kita. Disuruh bertanya baik-baik, malah menuduh Nabi Muhammad SAW enggak ya. Oke, hak saya sebagai orang yang boleh memerangi mereka dalam argumentasi, yaitu menunjukkan bahwa mereka NPD, menunjukkan indikatornya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau suruh aku cebok Ardiansa. Aku jangankan cebok, berwudu aja kami lebih 5 kali sehari. Jangan-jangan tau kau, celana dalam kami aja gantinya hampir 3 kali sehari. Nah, bini-bini kau celana dalam seminggu sekali baru ganti karena nggak pernah mandi, nggak cebok. Jangan ajarkan kami bertahara, bersuci ya. Jangan ajarkan kami bersuci. Perempuan-perempuan Kristen belum tentu ganti celana dalam tiap hari. Ya, mohon maaf nih, karena nggak perlu mandi. Ke gereja pun nggak mandi nggak apa-apa. Keinjak tai bawa ke gereja nggak berdosa. Kalau kami nggak bisa, ya. Kami minimal 5 kali kami berwudu setiap hari. Ya, bersih itu dari atas sampai ke bawah. Kenapa? Harus. Kalau nggak sah sholat kami. Jangan kau ajarkan kami cara cebok. Hei, kau bandingkanlah perempuan Islam sama perempuan Kristen, kecuali yang Kristennya nggak taat gitu loh, ikuti Islam dia gitu ya. Si Kristo makanan Gregorius aja ya, silakan. Ini pindah ke roomnya Yonatan Nanda dulu. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bang MJ. Sikat Bang MJ. Ajaran muslim itu ajaran menindam. Kamu mau? Aku mau. Kamu mau? Ayat muslim itu ajaran menindam. Apa? Muslim ajaran menindam. Dendam. Apaan sih? Mana ya, Bang? Apaan? Kamu mau? Aku mau mendasarkan. Nah, ini berbicara mengenai cicak. Cicak itu, kata-kata murah muslim itu, kalau bunuh cicak, padahal begini, seharusnya cicak itu, ya dalam peristiwa waktu dulu itu seharusnya sudah terjadi di situ, kubur di situ, tapi mereka apa? Memperlongasikan, memperpanjangkan, sehingga apa? Mereka bawa sampai cicak zaman sekarang. Kalau bunuh cicak zaman sekarang, itu akan dapat itu apa? Akan dapat hal itu apa? Napas dulu, napas sih. Bernapas dulu, Ngomongnya pelan-pelan, Bang. Bingung dengar kau bicara seperti apa. Iya, Bang. Itu disebut dengan ajaran ini. Jangan kerasukan Roh Kudusnya terlalu banyak, Bang. Pelan-pelan saja. Jangan kerasukan. Iya, tadi kan teman-teman kalian. Tuhan kerasukannya. Bentar Bang. Bang Kristo, Tuhan kerasukannya. Cicak ajaran cicak menendam sih itu gimana tuh penjelasan? Coba jelaskan. Iya, kan penendamnya itu kira-kira seperti apa? Cicaknya, ya maksudnya kan cicak itu kan waktu peristiwa berlangsung kan, ya menendam. Menendam. Ada nggak apa-apa. Apa menendam? Kalian bunuh menendam berdendam. Gimana, Bang? Dendam. Bang. Oh, dendam, bukan menendam. Iya, Bang Greg. Dia bunuh Tuhan nggak apa-apa. Kenapa Muslim bunuh cicak? Nggak boleh. Macam mana, Bang? Jadi saudara-saudara muslim yang ada di bawah di atas, yang ada di atas langit ataupun di bawah langit, atau di atas kubur atau di bawah kubur,
saya jelaskan kepada kalian bahwa dari tadi kasih ajaran itu tidak kasihnya tidak sempurna karena begini. Nah, kalau muslim apa? Terus ajaran kita apa? Tidak Bang, ini kerasukan ini Bang. Beliau ini Bang. Gak bisa diskusi Bang. Dia permasalahkan muslim. Iya. Muslim disuruh bunuh cicak itu emang di situ hama. Nah, kalian Bang, Tuhan dibunuh apa Tuhan itu hama? Coba Bang, mikir deh di situ. Bang MJ, cicak itu makanan mereka, jadi mereka marah. Oh, Kan mereka sesuatu halal bagi mereka. Cicak itu kan makanan disebut dengan mereka. ajaran manusia bukan ajaran Allah. Itu disebut dengan ajaran apa? Ajaran manusia. Udah, ajaran kita mau kalian diskusi tuh gitu. baik-baik nih, gak usah ngelocos. Itu disebut dengan ajaran manusia bukan ajaran muslim. Makanya Kristo kau naik ke atas dan bawa roh anjing. Roh anjing kau bawa ke atas. Nah, tuh makan tuh roh anjing tuh. Roh anjing kau bawa ke atas. Oke, selamat siang, Greg. Oke, siang. Sebenarnya Mau tuh mau diskusi baik-baik, jangan kayak gitulah. Kalau mau framing, kita bisa framing lebih parah loh. Cuman kita nggak mau itu bro. Kita pengen diskusi baik-baik, biar teman-teman kita yang di bawah itu dapat edukasi. Itu yang kita pengen. ya, Bang, saya turun dulu ya. Oke, Saya silakan. ini Riva, cuma Uni sudah dipindah ya. Nanti saya coba saya. Oke, siap bang. Siap. Oke, lanjut. Oke. Mau lanjut apa istirahat dulu nih, teman-teman? Saya bebas sih Bang. Lanjut boleh. Kalau mau lanjut, boleh. kalau mau lanjut semonitor aja nih, lanjut sama Bang Logic berdua. Ayo nyimak. Bentar ya, ini ada tamu nih, coba. Silakan. Soalnya mau istirahat, mau tidur sebentar nih. Boleh Bang Greg, silakan. Temanya Tuhan nggak pernah mandi. Slow aja TV Bang Ren ya, slow aja. Saya mah ini aja, saya nyimak. Nah, ini ada Bang Sabar. Oh, Muslim ya Bang ya? Waalaikumsalam. Ya. Sangat luar biasa. Semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita semua, untuk meraih ridho Allah, supaya kita nanti kumpul bareng-bareng di surga. Kan keren kan Kak ya, kalau kita di surga kumpul semua. Dulu ini Bang Faruk ya, dulu ya yang di Komal. Iya, mana Mioten itu di dalam neraka dia sekarang, direbus di dalam air panas neraka. Berceritalah kita tentang apa yang pernah kita lakukan di Komal, kan Masya Allah luar biasa. Jadi ambil andil teman-teman, walau hanya tap-tap layar, ambil andil. Walaupun hanya tap-tap layar, walaupun dengan typingan yang merusak mental oten-oten, karena typingan di bawah bebas gitu kawan-kawan ya. Itu klarifikasi dari aku ya, semoga bermanfaat. Jadi jangan sampai ada yang salah paham, karena aku berbuat sesuai dengan apa yang aku lakukan. Kalau yang bukan aku lakukan, itu bukan perbuatanku, akan tetapi perbuatan orang lain yang Masya Allah diberikan kelebihan harta. Semoga Allah berkahi harta beliau, dan itu beliau memang mensupport banyak komal-komal muslim dari sejak awalnya ada di TikTok, dan itu Kak Nora pun tahu orangnya. Siapa? Adalah. Oh, yang kita pernah telepon tuh. Bukan. Jujur aja, iya kan? Ya, Yang aku pernah bertiga. Enggak, bukan. Aku kasih kodenya aja, kodenya villa. Paham kan? Villa. Udah, pokoknya kodenya villa aja udah. Di WA. Apalah kau yang bilang Kak kemarin Kak. Villa. Pakai V gini. Nih. Di WA kenapa sih? Oh iya.
Oke. Bukan teman-teman, bukan Bunda Mila, bukan. Ya, Kak Noni. Iya, karena dia kan udah di Jakarta juga kan? Iya. Ya, Kak Noni. Mama Ajam udah dapat belum? Dapat apa, Kak Bang Dimas? Ih, diberkati kau Bang 19. Ya, Kak Noni. Ya. Bang, hartanya diberkahi insyaallah. Ya. Semoga Komal ini selalu berkah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi teman-teman semua juga Bunda Nora pertama sekali sebelum saya turun ini semoga sehat selalu Kak Nora ya. Amin. Berarti Allah sayang sama Kak Nora gitu. Yang kedua sebelum saya turun bahwasanya tentu katakan Allah ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Gitu ajak kepada Tuhanmu gitu ya. Dengan hikmah bijaksana. Luar biasa, insyaallah mudah-mudahan semakin kita mencerdaskan umat Islam dan juga saudara-saudara Oten ya semakin bisa, tentunya kita harapkan mereka itu juga selamat dunia akhirat, itu sebenarnya intinya kan begitu ya, supaya mereka selamat dunia dan akhirat, tidak salah dalam memilih Tuhannya gitu. Ya itu saja, mohon maaf pada saudara-saudaraku. Itu aja kemarin sama Bang Faruk saya DM, tapi saya nggak sampaikan di situ, tapi saya bisa naik hari ini. Jadi saya kaget aja Bunda Nora itu kok bisa terjadi gitu kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan dalam berjuang kepada Allah itu tentu kita segala daya dan upaya. Kita punya harta, berjuanglah di jalan Allah. Kita punya pemikiran, berjuanglah di jalan Allah gitu ya. Yang penting kita sepanjang hidup kita itu di jalan Allah, insya Allah ya. Intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Begitu. Yang penting niat kita adalah semua karena Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu saja ya Kak Nora, semua Bang Dio ya. Semua teman-teman Bang Faruk ya, semoga senantiasa diberikan ilmu yang luas ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang non muslim itu dapat hidayah, amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk satunya enggak ini? Bang Faruk tenggelam itu. Iya. Ada suara telepon lah. Ada telepon lah.
belum bisa naikkan orang. Itu Faruk di Jeddah. Amin, amin. Oh enggak, saya enggak lagi sakit. Kalian malah suruh apologet ke sana. Normal nggak kalian? Itu sama saja kalian mempromosikan mereka. Kalian tahu algoritma kan? Kalian tahu Edis itu kenapa dia bisa viral? Gara-gara dia tuh berdebat dengan ustadz-ustadz kita. Kalau nggak ada apa-apanya si Edis itu. Dulu tuh jadi olok-olokan kami Edis itu. Gara-gara debat sama Ustadz Yusuf, debat sama Ustadz Wafi. Dianggap hebat dia karena melawan ustadz-ustadz kita. Lah kalian suruh kami menghadapi orang-orang botol yang nggak terkenal, yang nggak siapa-siapa. Ulama-ulama kita terdahulu itu menanggapi mereka yang berpengaruh. Contoh ya, kalau ada ulama kita membuat buku jawaban, bukan berarti ulama kita itu mau menggonggong seperti mereka, tidak. Tapi yang perlu diluruskan menurut ulama adalah yang pertama, orang jahil tapi banyak followernya. Itu diluruskan itu. Yang kedua, orang yang berilmu walaupun sedikit followernya, tapi asumsinya liar. Tidak perlu menanggapi orang yang tidak terkenal. Biarkan mereka berkelompok dengan sesama mereka. Lah kalian umat Islam suruh-suruh kami. Kami punya komal sendiri kok. Kenapa kalian nggak di sini aja? Kenapa bukan mereka yang kalian suruh ke sini gitu loh? Kenapa kami harus ke sana? Emang penting bagi kami mendapatkan pendapat-pendapat mereka dari asumsi liar mereka? Ajaran mereka tuh dari mana coba? Kalian jangan begitu. Jangan lain kali kalian lakukan seperti itu ya, karena itu menghina saudara-saudara kalian sendiri. Kalian suruh-suruh kami menghadapi sama kayak bagaimana mungkin seekor singa menghadapi anjing. Kalian suruh kami menggonggong sama seperti mereka. Berpikirlah kawan-kawan muslim, kalau lain kali masuk ke komal-komal nyuruh-nyuruh apologet, nggak etis banget begitu. Kita punya komal sendiri kok. Iya nih, tadi malam juga gitu nih. Ada orang naik, tolong bang ke sana. Lo ngapain lu yang di sana? Kalau berani ya dia yang kesini gitu loh. Harusnya kalian tuh dirubah paradigma pola berpikirin, dirubah. Mereka kalian suruh kesini, bukan kita ke sana, ya tambah ramai lah mereka. Kita itu ya, masa kalian nggak ngerti sistem algoritma? Sistem algoritma itu contoh Room Superboy itu dulu nggak ada apa-apanya. Kalian yang meramaikan kok, kita yang meramaikan, kita yang membuat dia terkenal kok. Akui saja itu.
Kalian tahu nggak, orang yang pertama sekali buka live debat agama ini itu saya, atau enggak? Nah, kemudian karena ada Mikana itu dulu, di Mikana itu dulu bukan apologet, dia tuh orang yang hanya ketrigger dengan pendapat saya tentang agamanya. Lalu kemudian dia nangis-nangis, Komal dia terprovokasi, akhirnya apa? Dia buka Komal sendiri. Ya, secara tidak langsung saya mempopulerkan Mikana. Cempluk itu dulu tuh, siapa itu? Debat-debat dengan orang-orang yang hebat dengan Islam. Akhirnya dia dilihat sama kawan-kawannya, oh hebat nih menghujat, di follow. Makanya ada istilah dari Deddy Corbuzier, don't make stupid people famous. Dengan kalian tahu iklan, ngerti iklan? Iklan itu caranya boleh mengulas produk. Kalian ulas produk itu terus, kalian itu sedang mempromosikan. Dengan menyebutkan namanya di komal-komal Islam, kalian sudah mempromosikan orang-orang tersebut. Berpikirlah saudaraku. Sistem periklanan, kalian ngerti nggak periklanan itu? Mengulang-ulang itu sama kalian mempromosikan. Orang lagi enak-enak diskusi psikologis, apakah oten NPD atau enggak, naik kalian ngajak-ngajak kami ke rumah yang nggak jelas siapa-siapa. Kami belajar, kami bukan nggak bayar lo belajar itu lo, bukan nggak capek lo belajar itu lo. So tiba-tiba kami harus menghadapi orang bodoh. Kami ini berbagi ilmu dengan cara kami membuka. Yang mau datang, bukan kami yang datang. Kalau kami mau belajar, kami datengin. Nah, itu Islam tuh. Dengar baik-baik ya. Islam itu, kalau dia mau dapat ilmu, dia yang kejar. Tapi Islam itu, kalau mau membantah, nggak perlu kejar. Kita punya Komal membantah. Kita bisa bikin buku untuk membantah. Itu tradisi yang diajarkan para ulama kita zaman dahulu. Ini kalian umat Islam sendiri yang mempromosikan room-room Kristen. Sadarlah kalian. Dengan kalian mengucapkan nama-nama mereka, mengulang-ulang nonton mereka, kalian mempromosikan mereka. Jangan kalian bilang bahwa mereka menghujat kita. No. Mereka menghujat itu kalau kalian tidak dengarkan, kalian tidak tahu mereka menghujat. Maka mereka akan berurusan dengan Allah kita. Tapi ketika kalian mempromosikan, kalian masuk ke komal mereka, kalian ulang-ulang nama mereka, kalian adalah orang-orang yang mempromosikan mereka. Kalian yang menjadi asbab mereka terkenal. Bertanggung jawablah di yaumil hisab nanti. Bertanggung jawablah di yaumil. Saya bertanggung jawab di yaumil hisab nanti ketika saya menjadi asbab orang-orang Kristen itu terkenal. Saya bertanggung jawab nanti. Ya. Kalian juga seperti itu. Sama-sama kita nanti dibangkitkan di yaumil hisab, diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Makanya sering-seringlah kita ini sadar bahwa kalau kalian butuh ilmu, carilah komal-komal muslim. Dan kalau kalian misalnya, kecuali kalian punya siasah, saya masuk ke komal mereka untuk mendengarkan subhat mereka untuk dijawab unik, nggak apa-apa. Bener kan Bang Yonatan Nandar? Nggak apa-apa, itu bagus. Saya cuma mau record unik, hujah mereka apa, fitnah mereka apa, supaya kita bisa menjawab dengan buku kita. Bagus. Saya bikin situs untuk menjawab. Ngapain saya datangin Oten untuk menjawab? Memang penting bagi mereka gitu. Ini kalian enggak, tiap hari kalian nongkrong di sana mendengarkan nama Tuhan kalian dihujat, Nabi kalian dihujat. Toh pun kalian nggak bisa membela kehormatan Nabi kalian. Ayolah. Ini aku nggak apa namanya ya, nggak perlu untuk melakukan aksi seperti ini. Tapi kalian udah berapa kali itu? Kemarin ada satu lagi tuh, masuk di komal. Ngapain masuk ke komal orang yang nyata-nyata menghujat? Nih komal kita nih loh yang harus kita perkuat. Nih kalian coba bayangkan 1000 orang yang nonton itu kalau dibikin sekolahnya udah berapa orang itu, berapa kelas itu? Satu kelas itu 40 orang mahasiswa. Ya. 100 aja tuh pakai 3 kelas. 3 kelas ke 10, 30 kelas. Satu kali kita live aja 1000 aja yang nonton, 30 kelas kita ajarin. Bayangkan loh. Nggak kaleng-kaleng loh kita buka komal ini loh. Nggak perlu sampai 5.000, 2.000 guys. Ini perhatikan nih yang nonton 1000 aja berapa kelas coba. Itu saja sudah kita kelola terus. Ngapain kita masuk ke komal yang isinya tuh penghujatan? Ada-ada aja nih saudara-saudara saya ini ya. Jangan gitu lagi ya nek. Nggak boleh, nggak bagus gitu mempromosikan komal-komal penghujat. Ya, jadi tema kita hari ini saya ulangi kembali ya, karena Yonatan Nandar sudah bergabung. Saya akan menunjukkan ciri-ciri apakah umat Kristen itu ajarannya men-trigger atau ajarannya memprovokasi mereka untuk NPD. Nah, saya jelaskan kembali lagi tentang NPD ini ya. Nih, lagi saya ulangi ya. Ini perhatikan di sini nih.
NPD ini adalah gangguan kejiwaan. Nah, gangguan kejiwaan ini adalah penyakit kejiwaan di mana orang-orangnya merasa penting, teman-teman ya. Narcissistic personal disorder. Kajian kita kali ini kajian psikologi yang dikorelasikan dengan agama. Kenapa? Karena secara perilaku memang agama bisa mempengaruhi perilaku, walaupun tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Ya. Nah, dan kalian tahu tidak? NPD ini yang pertama adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan perasaan diri yang sangat penting dan kurang empati. Jadi orang-orang ini mengaku anak Tuhan, mengaku Yahudi rohani, mengaku dipilih Tuhan, padahal mereka tuh bukan siapa-siapa. Itu termasuk merasa penting ya, padahal dia bukan siapa-siapa. Di Islam sendiri kita di-trigger untuk tawadu, untuk merendahkan hati kita. Kita diperintahkan untuk semakin lama tuh makin belajar tuh makin tahu kalau kita tuh bodoh, tahu. Semakin kita selami agama, semakin kita merasa nggak tahu gitu loh. Makanya ada dalil para malaikah berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya. Subhanaka, maha suci engkau. Ini malaikat berkata kepada Allah ketika Allah berkata inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Ketika Allah menantang malaikat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Adam ya. Ini cerita ketika Adam pertama kali diciptakan. Lalu apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang diajarkan kepada kami. Di sini kita justru diajarkan tawadu. Malaikat aja tawadu. Jadi kita ini hamba Allah, kita ini Abdullah. Orang Kristen mengaku anak Tuhan, padahal mereka ditanya anak apa, anak angkat, anak tiri, atau anak apa, anak pungut, anak rohani. Sejak kapan roh kalian itu rohnya Tuhan? Mereka bahkan mengaku bahwa di dalam diri mereka ada roh Tuhan. Ini adalah doktrin yang men-trigger manusia jadi NPD. Dan kalian tahu tidak keburukan yang terjadi gara-gara sikap ini? Supremasi kulit putih, superioritas. Terjadi dulu waktu kejadian Holocaust, pembantaian 6 juta orang Yahudi yang dilakukan oleh Hitler dan Nazi, yang mana mereka itu terpengaruh oleh catatan dari Martin Luther yang menganggap orang Yahudi itu adalah pilihan iblis. Ya, ngeri teman-teman. Ini yang disebut dengan NPD, Narcissistic Personal Disorder. Nah, gejala umum NPD itu merasa diri superior. Ini pernah dialami oleh orang-orang Kristen di Eropa pada waktu Perang Dunia Kedua. Mereka membunuhi orang-orang Polandia. Dan ingat, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu yang paling brutal itu adalah orang Jerman. Orang-orang Jerman itu memiliki ideologi rasisme dan nasionalis, dan mereka itulah yang membunuh orang-orang Yahudi, sekitar 6 juta orang meninggal. Nah, kemudian mereka tuh minim empati. Perhatikan baik-baik, 500 tahun terjadi inkuisisi dan mereka tidak peduli dengan hal itu, walaupun yang menolak hanya segelintir orang saja, lebih banyak yang menerima. Kemudian juga penjajahan di atas dunia ini atau kolonialisme ini justru didukung banyak oleh mereka, dan bahkan mereka menikmati penjajahan itu. Nah, bahkan yang lebih parah lagi, mereka percaya bahwa Tuhan itu mati dengan cara keji untuk menyelamatkan mereka. Saking mereka merasa penting, mereka sudah tidak mementingkan lagi Yesus yang terhina dan teraniaya. Mereka memperingati kematian Yesus setiap tahun dan menikmati kematian Yesus setiap tahun. Nah, ini yang disebut dengan NPD, Narcissistic Personal Disorder, karena ajaran. Nah, begitu ya, mudah tersinggung bila dikritik. Coba aja kalian kritik agama mereka kalau mereka nggak marah. Kalian juga umat Islam, kalau kalian umat Islam dikritik ngamuk, berarti kalian itu NPD juga. Ngerasa kalian itu diselamatkan oleh Allah, padahal Allah tidak berkata begitu. Allah menyelamatkan orang beriman dan beramal soleh. Mana ada ceritanya orang yang ngaku Islam langsung masuk surga? Nggak ada. Allah memberi surga kepada orang beriman dan beramal soleh. Makanya di sini, apakah Oten termasuk NPD? Nah, ini ya pertanyaan kita kali ini. Temanya itu sangat ngeri-ngeri sedap. Kenapa ciri-ciri Oten bisa dikatakan NPD? Mengaku superior, anak teos, ngaku anak Tuhan lu, NPD. Merendahkan orang lain, menganggap bahwa keturunan Arab itu adalah hamba dan budak, NPD. Ketiga, gampang tantrum, tuh kalau naik ke atas tuh ngamuk-ngamuk. Kemudian tidak peduli pada kebenaran. Sampaikan aja kebenaran, mereka peduli atau enggak bakalan. Begitu ya teman-teman ya, yang NPD. Yo, NPD naik ke atas biar Uni perbaiki. Udah gantian Yonatan Andar. Udah lama nih aku live nih, aku close yang di YouTube lah. Capek ya. Capek juga ya ngajarin
Menjadi ibu gembala itu ternyata melelahkan, tapi biarkan sajalah, nggak apa-apa. Itu jadi passion dan hobi aku, biar orang-orang banyak cerdas. Secara psikologi, kita bisa melihat indikator teman-teman Kristen kita tuh NPD ketika mereka diskusi bersama kita. Ya, itu terbukti dari hasil penelitian saya selama 6 tahun diskusi dengan mereka. Bisa perbaiki orang. Oh iya, saya bisa memperbaiki cara berpikir orang karena saya sandarannya adalah Al-Quran dan hadis dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Silakan kalau berani naik ke atas, tapi jangan ini ya, jangan yang tidak berilmu ya. Maksudnya jangan yang, maksudnya tolong mohon maaf ya, kalau yang naik ke atas ini yang betul-betul cari ilmu gitu, bukan yang cari musuh ya. NPD apa? NPD itu adalah salah satu gangguan jiwa yang namanya narcissistic personal disorder. Merasa penting buat peradaban, padahal nggak penting banget loh. Gitu ya guys. Silakan cerita yang mau diskusi naik ke atasnya. Teman-teman yang mau naik diharapkan yang betul-betul ini ya, mengerti dialektika. Hop, naik ke atas hop, buktikan kalau saya NPD. Silakan indikasinya apa? Ya, nah, ciri-ciri orang-orang Kristen yang NPD adalah, teman-teman perhatikan, mereka itu mengaku-ngaku bahwa mereka itu Yahudi rohani, dan mereka menganggap ras Yahudi itu ras superior. Jadi mereka menganggap mereka ada hubungan khusus dengan orang Yahudi gitu loh. Padahal mereka tuh bukan siapa-siapa. Yahudi juga nggak mau sama mereka, disama-samain, didudahin sama Yahudi. Ini yang namanya cinta bertepuk sebelah paha. Makanya aku bingung sama orang-orang Kristen ini loh. Saya anak Tuhan, anak apa? Anak angkat. Iya, aku selalu nanya loh. Kalian ngaku-ngaku anak Tuhan itu tuh udah dapat legalitas belum dari Yesus? Emang pernah Yesus ngangkat kalian jadi anak gitu loh? Terus kalau kalian bilang gini, oh iya kalau kami tuh anak Yesus karena kami ngikutin Yesus. Pas ditanya emang apa ajaran Yesus yang kalian ikuti, mencret, nggak bisa jawab. Kayaknya bingung aku. Ya ini adalah, jadi kajian kita itu teman-teman, kemarin kajian kita kajian filsafat, yaitu kita belajar ontologis dan epistemologis. Nah sekarang kajian psikologis, dimana kita membahas ciri-ciri orang NPD. Nah kemudian kita besok akan membahas tentang arkeologi kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Ada arkeologinya nggak? Mana lebih banyak sisa peninggalan arkeologi Nabi Muhammad sebagai orang yang eksis atau Yesus yang dianggap eksis itu ada nggak? Kita buktikan besok teman-teman. Arkeologinya ya, bukan filologi. Gitu ya. Silakan yang mau naik silakan diskusi. Kalau nggak berani diskusi nggak apa-apa. Kalian tap-tap layar aja di bawah. Gimana Yonatan Nandar? Pernah menghadapi orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku penting nggak? Oh sering nih, mohon maaf ya, aku sambil makan nih. Tapi bener ya, dulu tau nggak Julius Caesar? Julius Caesar itu pernah ngaku son of God loh. Dan dia tuh NPD banget, saking NPD-nya dia bikin patung dirinya sendiri loh. Julius Caesar, Konstantin, itu kayak membanggakan diri gitu loh, kayak penting banget mereka buat peradaban. Nah aku bingung sama teman-teman kita Kristen nih. Mereka naik mengaku sebagai anak Tuhan dan mengaku diselamatkan sama Yesus atau Tuhan menurut mereka. Tapi pertanyaannya mereka nggak bisa jawab alasan mereka diselamatkan itu layak nggak layaknya itu apa. Karena mereka bilang kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kalau kita kan diselamatkan karena iman dan amalan soleh tuh. Lah mereka kenapa diselamatkan? Nah mereka kan menjawab bahwa kami adalah Yahudi rohani. Jadi kecenderungan untuk etnis itu ada di mereka. Rasis mereka tuh ada. Bahkan Paulus mengajarkan yang sangat rasis sekali, menganggap bahwa keturunan Hagar itu adalah keturunan perhambaan. Ngeri banget kan? Dari sinilah mereka tuh merendahkan orang-orang Arab gitu. Benar nih. Terus aku heran nih ya, tapi kalau Kristen-Kristen di Eropa, di luar negeri itu banyak yang dukung Palestina loh, Palestina. Aku heran nih, orang di Indonesia kok goblok ya? Kita bahas ya. Tahu nggak Kristen-Kristen di Eropa itu kenapa mereka sudah mulai dukung Palestina? Mereka itu tidak bisa menghambat informasi yang mereka dapatkan di TikTok tentang kekejaman Bani Israel di Yerusalem sana gitu loh. Jadi di Spanyol itu udah banyak banget yang ngangkat tentang kemanusiaan ini, tentang orang Palestina. Nah, dan antum tahu nggak? Di Eropa agama Kristen ini bukan agama pilihan lagi loh, walaupun Katolik itu agama yang dibenarkan satu-satunya di negara mereka. Mereka tuh bahkan takut ke gereja loh, takut anaknya dipakai, anaknya takut ditusbol. Bahkan laki-laki kalau pegang anak kecil tuh langsung bisa kena masuk penjara loh. Ketakutan mereka anak mereka dipakai di belakangnya itu. Karena memang di Spanyol itu kan paus sama
uskup-uskup kan banyak makein anak-anak, dianuin sama anak-anaknya gitu loh, diituin anak-anaknya ke gereja, tiba-tiba anaknya langsung iya, dan itu sampai 200.000, 310.000, gila, tahu nggak sih, bertahun-tahun loh. Tapi makanya bukan hanya orang Kristen tuh ya di mana-mana itu, di luar negeri itu oten-oten itu dukung Palestina ya, bahkan penyanyi-penyanyi terkenal, selebritis. Gua heran di Indonesia mau artis, mau Oten Bahlul, mau pendeta itu malah dukung si Israel. Ini gimana ya, Pak? Mereka ini blow on apa gimana ya? Bukan, aku berpikirnya gini. Sebenarnya mereka itu bukan karena mereka tahu mana benar mana salah. Mereka tuh tahu yang dibunuh itu orang Islam. Makanya mereka bela. Coba yang dibunuh itu adalah orang Kristen, pasti mereka bilang itu nggak benar itu. Martin Luther yang bapak gereja reformasi aja benci sama orang Yahudi kok. Iya, aku takutnya karena mereka itu yang kenapa mereka membela orang-orang Zionis? Ya? Karena yang dihabisi adalah bukan yang dihabisi orang Islam. Di kitab mereka yang namanya Filistin itu umat yang dianggap boleh dibunuh. Karena cerita Samson, tau nggak? Samson itu kan dibangkitkan Tuhan, dihadirkan Tuhan untuk mencari perkara dengan orang Filistin supaya orang Filistin dihancurkan. Di kitabnya begitu. Coba baca Filistin di bagaimana. Filistin itu dianggap merusak. Makanya mereka tuh kayak gitu. Jadi agama mereka itu, tulisan di kitab mereka tuh menjadi asbab mereka merendahkan orang Filistin. Nah, orang-orang Eropa kan nggak semua baca Bible. Ya kasih mati lah. Kasihan deh lu gitu. Itu yang aku takutkan. Aku khawatirnya orang-orang Kristen di Indonesia ini membela Zionis itu karena mereka tahu yang dibunuhnya itu adalah orang Islam. Gitu. Jadi mereka tuh kebenciannya kepada umat Islam itu sudah betul-betul nyata. Mereka tuh sebenarnya ya kalau kita lihat rata-rata sudah mereka tuh di komal-komal udah nunjukin kebenciannya sama Islam kan dengan menghujat Nabi Muhammad. Kalau kita ada nggak sih kita menghujat Yesus? Nggak pernah kan. Justru kita membongkarkan penghujatan mereka kepada Yesus. Ketika mereka bilang Yesus itu terkutuk, mereka yang bilang gitu loh. Para Oten itu mikir nggak sih? Nggak, mereka nggak berpikir saudariku, karena bagi mereka itu adalah bukan benar dan salah, yang penting mereka ditebus. Sebenarnya itu memenuhi Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Telah dikunci Allah hati mereka. Seperti itu. Ngantuk aku Yonatan Nandar udah yuk kita istirahat aja, mau bobo siang ngantuk. Abdi teh ngantuk nanti malam mau ini lagi, mau penginjilan lagi. Ini dirindir. Iya. Aku closing dulu ya. Nah, jadi tema kita kali ini dalam rangka mempelajari ilmu psikologi, salah satunya adalah penyakit kejiwaan yang disebut dengan NPD. Semua statement saya itu hanyalah indikator, bukan berarti absolut benar. Boleh dibantah kalau punya ilmu. Kalau nggak bisa bantah, jangan bantah, nanti malu ya. Saya menggunakan parameter akademik, yaitu menganalisis dan mengindikasikan. Ada konfirmasi, ada datanya, ciri-cirinya. Itu namanya adalah kajian akademik. Kalau kalian bilang itu salah, silakan dibantah ke atas, oke? Saya tidak membenarkan perilaku NPD. Saya juga katakan bukan hanya umat Kristen, ada juga umat Islam, tapi yang diskusi dengan kita lebih banyak yang Kristen, yang NPD gitu ya. Dengan mengaku anak Tuhan, mengaku Yahudi rohani, mengaku bahwa kami itu bukan siapa-siapa, tapi kami dipilih Tuhan loh lah. Itu namanya NPD, oke? Oke, yang di YouTube kita selesaikan tema kali ini, dan insya Allah nanti kita akan membahas tentang ilmu ini. Kita membahas tentang ilmu relativitas kaitannya dengan kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah ya. Teori relativitasnya Einstein. Dan teman-teman, nanti kita akan membahas lagi deret Fibonacci dalam semesta alam, kemudian Golden Angle. Kita akan membahas hal-hal seperti itu untuk mencerdaskan anak bangsa supaya ke-trigger agar mencintai ilmu lebih dalam. Oke? Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di YouTube, aku close dulu yang di YouTube ya. Ya. Dan ada yang mau naik nih, itu nih, ada yang mau naik itu si Sal.
Naikin aja kalau emang iya. Aku mau turun. Soalnya aku lagi makan nih, aku belum bisa on cam. Abdi teh mau turun, abdi teh mau bobo, abdi teh mengantuk. Ya udah, kalau gitu kita tutup aja. Sorry Sal. Lah ini dia naik. Ya udah, sapa dulu nih Rifa tuh. Uni. Jadi aku kan udah mau Uni tadi kan. Aku udah mau Uni tapi nggak bisa. Jadi itu bilang iya aku chat dari ini, dari apa namanya TikTok ini nggak bisa. Gambar Kenapa? Nah, disilang nggak bisa ngirim pesan katanya. Masih Ini ada- aja nih, ini bisa nggak ini? Yang ini nggak bisa. Udah aku chat dari ini barusan. Yang ini aja nih. Mana? Unilever ini Unilever 07 aja apa? Yang mana ya? Ini Unilever 06. Oke. Berita 06. Udah ah ya, bobo ah ngantuk bobo siang ah biar gendut Ganti orang serius. Oke nih. Oke ya. Makasih ya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimutatkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.